teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Dr. Roni Novianto. Sequoia Talk hari ini hadir untuk membicarakan salah satu topik yang hangat yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di tengah pandemi ini, yaitu mengenai telehealth. Terima kasih, Dok, untuk kehadirannya. Terima kasih Pak Agus, apa kabar? Kabar baik, Dok. Dr. Roni ini merupakan salah satu praktisi yang memiliki pengalaman di bidang manajemen rumah sakit di industri kesehatan lebih dari 10 tahun ya, Dok ya, untuk membidangi sebuah rumah sakit ya, Dok ya. Ya, saat ini Dr. Roni menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit di salah satu rumah sakit swasta di wilayah Jawa Barat. Terima kasih, Dok, sekali lagi buat kehadirannya. Terima kasih untuk mau berbagi dengan para pendengar Sequoia Talk pada malam hari ini, pada hari ini, Dok. Sama-sama Pak Agus, dan selamat juga atas berdirinya ya Sequoia Advocates ya kan. Jadi terima kasih, Dok. Wah, Pak Agus ini memang sangat intens untuk mendalami bidangnya. Dok, ini topik mengenai disrupsi hari-hari ini sangat banyak dibicarakan, terutama kalau kita flashback ke 10 tahun belakangan ya, Dok, ketika teknologi mulai masuk ke berbagai aspek kehidupan, dan akhirnya di beberapa waktu belakangan ini termasuk industri kesehatan ya, Dok ya, yang akhirnya berasa gitu pengaruh disrupsi ini. Sebenarnya sangat menarik, Dok, untuk membicarakan ini dan menjadi bahan edukasi juga di kalangan masyarakat. Di tengah ada yang merasakan bahwa ini bagian yang memudahkan, ada juga yang merasa mungkin di sisi lain kok ada beberapa hal yang selama ini saya rasakan ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit menjadi berbeda. Apakah ini menjadi standar yang sama, menjadi sebuah kebaikan atau keburukan? Itu kan menjadi sebuah hal yang menarik juga ya, Dok ya, untuk dibicarakan. Nah, boleh diceritakan nggak ya, Dok ya, kira-kira dari sisi dokter sendiri, ketika disrupsi di bidang telehealth ini sekarang kita rasakan, ini bad news atau good news ya, Dok? Ya, jadi sebelum sampai langsung kepada bad news atau good news, sebetulnya peran teknologi di bidang kesehatan, khususnya di rumah sakit, memang sebetulnya sudah lama perlahan tapi pasti masuk dalam kehidupan di sebuah rumah sakit ya. Jadi kalau dulu kita masih ingat kalau beberapa puluh tahun yang lalu semuanya serba manual, sekarang hampir semua rumah sakit menggunakan electronic medical record ya. Nah, kemudian semakin lama semakin berkembang, mulai dari barangkali hanya sebagian kecil sisi administrasi di pendaftaran, kemudian rekam medis, sampai hampir semua lini pelayanan rumah sakit mau tidak mau, suka tidak suka, dan memang sangat terbantu oleh adanya teknologi ini. Nah, apalagi sekarang kita memasuki era telemedicine, tentu ini juga pastinya adalah good news. Ya, kalau bad news dan good news karena semua jenis teknologi yang masuk di dalam rumah sakit juga selalu memberikan peluang-peluang baru dan juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi pasien dan juga bagi dokter juga dan juga tenaga kesehatan secara umum untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dalam hal ini. Iya. Apalagi kalau melihat tren sampai saat ini, di mana ya kalau kita melihat dari sisi hukumnya, Dok, udah menjadi sebuah kepastian, keniscayaan, setiap bidang usaha itu berjalan di depan dari hukumnya sendiri. Jadi ketika industri di bidang kesehatan semakin nyata masuk ke dalam berbagai lini, tidak hanya medical record, tapi konsultasi pun bisa dilakukan secara virtual sekarang. Itu kan menjadi sebuah keniscayaan yang awalnya belum dipersiapkan oleh regulator, namun perlahan mulai dilakukan beberapa regulasi-regulasi khususnya di bidang eksekutif, Dok. Kita sekarang menemukan banyak peraturan Menteri Kesehatan, keputusan Menteri Kesehatan, terutama di tengah masa pandemi, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi.
khususnya untuk pada waktu yang terakhir itu yang untuk pasien isolasi mandiri ya dok ya, di mana pemerintah Ya, akhirnya membuatkan peraturan kebijakan tertulis bagaimana tata cara dan tata laksananya. Nah, dok, ketika kita berbicara mengenai konsepsi dari telehealth ini sendiri, dan ini merupakan sebuah good news. Nah, apa sih dok kira-kira opportunity yang muncul akhirnya dengan konsepsi ini, yang akhirnya tidak hanya dirasakan sekedar antara penyedia jasa rumah sakit, pemiliknya dalam hal ini, maupun pasien, tapi akhirnya ini menjadi sebuah industri jasa yang memiliki keterkaitan dengan bagian-bagian lainnya, dok, yang bisa menjadi ya, hybrid. ya. Jadi memang kalau kita bicara telemedicine ya, jadi memang interaksinya bisa melalui berbagai macam media, ya kan. Mulai dari dan hampir semua rumah sakit, terutama di masa pandemi saat ini, memang mengedepankan telemedicine ini. Jadi medianya bisa macam-macam. Ada yang melalui video call, panggilan video biasa, ada juga yang melalui aplikasi, ya kan? Dan ini tentu saja secara umum memang memberikan kemudahan-kemudahan bagi pasien untuk bisa langsung berhubungan dengan dokternya yang dipilih tanpa harus datang ke rumah sakit. Oh iya, iya. Jadi serta-merta rumah sakit saat ini memang selain dari teknologi di bidang alat kesehatan yang mutakhir, perlu untuk mempersiapkan teknologi yang bisa menggaranti telemedicine ini mendukung pelayanan di rumah sakitnya ya dok ya? Iya, betul. Dan saya pikir apa namanya sebetulnya kalau dari sisi persiapan fasilitas dan peralatan tidak terlalu rumit sebenarnya. Memang ada beberapa rumah sakit yang menghubungkan antara telemedicine dengan sebuah aplikasi yang khusus dibuat untuk ini. Tetapi sebagian besar rumah sakit biasanya memanfaatkan HP atau tablet untuk sebagai sarana agar dokter bisa langsung melakukan panggilan video dengan pasiennya. Dan kalau pengalaman-pengalaman yang kami alami selama ini di rumah sakit, yang paling banyak mengakses telemedicine ini adalah justru pasien dari dokter anak. Barangkali Oh, orang tua pada masa pandemi ini mengalami kekhawatiran ketika harus membawa anaknya datang ke rumah sakit, jangan-jangan mungkin bisa tertular COVID-19 dan sebagainya, sehingga mereka memilih telemedicine ini. ya, ya, Dan secara umum mereka sangat dimudahkan dengan hal itu. ya. Nah, yang berikutnya adalah pasien dari dokter kulit biasanya juga banyak memanfaatkan telemedicine ini barangkali karena ingin mendapatkan privasi yang lebih ya. Barangkali kalau datang kemudian periksa gitu mungkin ada privasi yang mungkin kurang terjaga gitu ya, sungkan dan sebagainya. Tetapi kalau melalui telemedicine kemudian bisa diungkapkan dengan lebih terbuka. Nah, kita bicara ke regulasi ya kan, bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Permenkes 4829 tahun 2021. Ada satu hal yang barangkali mesti calon pasien yang menggunakan telemedicine ini sadari dan ketahui bahwa telemedicine juga ada keterbatasannya. Dan keterbatasan yang paling jelas dan juga tertulis dalam Permenkes tersebut adalah adanya keterbatasan dalam dokter ketika harus memeriksa. Seperti kita ketahui bahwa urutan dokter dalam mengobati penyakit selalu diawali dengan anamnesis. Anamnesis ini tanya jawab ya kan, keluhannya mulai kapan, sakitnya mulai kapan, demamnya mulai kapan. Saya kira dengan melalui panggilan video itu dapat dilakukan dengan baik. Nah, tahap kedua adalah pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini yang di sini ada batasan-batasannya. Nah, tidak semua pemeriksaan fisik bisa dilakukan melalui panggilan video. Karena pemeriksaan fisik dokter tidak sekedar melihat saja gejala, tetapi terkadang perlu melakukan berbagai tes pemeriksaan fisik yang harus dilakukan langsung kepada pasien. Ini tidak bisa dilakukan. Nah, berikutnya lagi adalah ke pemeriksaan penunjang yang diperlukan.
laboratorium atau pemeriksaan radiologi tentu tidak bisa dilakukan melalui panggilan video tersebut. Si pasien pasti diminta oleh dokter untuk datang ke laboratorium atau datang ke bagian radiologi di sebuah rumah sakit atau di laboratorium klinik tertentu untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Sehingga sesuai dengan yang dituliskan pula pada Permenkes yang saya sebutkan tadi, bahwa penegakan diagnosis di sini adalah diagnosis yang memang bisa ditegakkan melalui telemedicine. Sehingga tidak kemudian pemirsa atau pasien meyakini bahwa diagnosis tersebut adalah diagnosis yang sudah paling akurat. Nah, ini yang mungkin barangkali perlu disadari bersama-sama bahwa ini adalah sisi lain dari sebuah kemudahan teknologi gitu. Pada satu sisi kita mendapat manfaat bahwa akses kepada dokter menjadi lebih mudah, ya kan? Tetapi pada sisi yang lain ada hal-hal yang memang menjadi batasan-batasan tersebut. Ya, terima kasih sekali dok buat penjelasannya yang sangat komprehensif. Artinya dok, kalau kita boleh simpulkan mungkin ya dok, mungkin kalau salah atau kurang tepat mohon dikoreksi karena ini kaitannya dengan sisi edukasi juga, di mana keterbatasan yang ada dalam telemedicine itu harus dipahami bahwa oleh masyarakat bahwa telemedicine itu hari ini sebaiknya dimanfaatkan untuk tingkatan-tingkatan keluhan dari para pasien yang ketika dalam proses anamnesis tadi itu mungkin sifatnya yang awal ya dok ya, tahap yang screening yang sangat awal ya dok ya, benar ya dok ya? Urutannya memang diawali dengan anamnesis. Jadi barangkali Pak Agus kalau pernah bertemu dokter gitu ya, ketika sakit pasti dokter bertanya, sakitnya mulai kapan Pak? Misalnya demamnya mulai kapan? Apakah demamnya naik turun ataukah demamnya selalu ada gitu. Nah, itu adalah anamnesis. Setelah itu dokter kemudian akan melakukan pemeriksaan fisik. Jadi badannya Pak Agus diperiksa ya kan, pakai stetoskop atau apa, diperiksa tekanan darahnya dan seterusnya gitu ya, dengan tensimeter dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan pemeriksaan fisik. Nah, tahapan ini kan harusnya satu kesatuan yang menyeluruh sampai kemudian dokter bisa menyimpulkan kira-kira Pak Agus sakitnya apa gitu ya. Nah, ketika ini dilakukan lewat telemedicine, disinilah ada batasan-batasan yang perlu diketahui juga oleh pasien gitu, bahwa batasan ini yang bukan berarti kemudian dokter tidak bisa menegakkan diagnosis gitu. Beberapa diagnosis memang tetap bisa ditegakkan berdasarkan melalui telemedicine atau panggilan video ini, tetapi tidak semua diagnosis bisa ditegakkan melalui panggilan video. Dan ini harus diketahui bersama-sama. Oke, baik dok. Dok, menarik sebenarnya ketika proses telemedicine ini dilakukan, yang menjadi salah satu pertanyaan pendasar sebenarnya dok. Nah, ketika kita melakukan pengobatan atau proses pemberian pelayanan yang konvensional, kan kita sering mendengar yang namanya informed consent ya dok ya, atau general consent. Nah, ketika pasien masuk ke dalam konsep telemedicine ini dok, mungkin boleh diceritakan nggak ya dok ya, proses dari informed consent itu sendiri akan seperti apa? Ya. Nah, masalahnya memang ini yang barangkali manfaat dari diskusi kita pada hari ini ya kan, untuk bersama-sama mengingatkan pemirsa semua, khususnya para pengelola rumah sakit ya kan, yang pengelola aplikasi gitu ya, bahwa jangan lupa untuk menyampaikan aturan-aturan yang perlu diketahui oleh pasien sebelum telemedicine ini dilakukan gitu. Nah, dari sisi pasien ya juga jangan lupa membaca ya kan, kadang-kadang peraturannya sudah ada tetapi nggak dibaca. Yang penting saya pengen segera cerita ketemu sama dokter gitu ya, menyampaikan keluhan saya. Nah, aturan-aturan ini yang harus dibaca juga gitu, sehingga sebagai pasien maka mengetahui kira-kira apa aturan-aturan ya, informed consent maupun general consent yang sudah disediakan oleh rumah sakit atau penyedia telemedicine ini, mungkin aplikasi dan sebagainya. Oke, iya. Artinya proses di mana pasien perlu untuk mengetahui hak dan kewajibannya itu, termasuk ketika beririsan dengan telehealth ini atau telemedicine ini memang sangat penting ya dok. Lalu Iya, dok, ya, lalu dok salah satu materi dok
di antara beberapa rekan yang sebenarnya cukup memberikan perhatian juga dari sisi medico-legalnya, Dok. Nah, salah satunya itu adalah aspek Ya, dari kerahasiaan informasi pasien. Ketika eh, betul, betul. di satu sisi memang eh, konsultasi pelayanan kesehatan secara virtual memang sangat memudahkan dari sisi waktu, jarak, dan seterusnya. Apalagi di tengah pandemi ini mungkin Ya, masyarakat berjaga-jaga untuk apa namanya ke satu tempat tertentu ya, Dok ya. Tapi ya, di sisi lain ketika beririsan dengan aspek kerahasiaan informasi, kebocoran data, dan hal-hal lainnya yang menyertai, ini untuk beberapa kalangan menjadi salah satu hal yang disoroti juga, Dok. Nah, ya. mungkin boleh sharing, Dok, dalam prakteknya sendiri, apakah itu menjadi salah satu hal yang perlu untuk dijadikan concern yang sedemikian besarnya, atau itu adalah salah satu bentuk perhatian, tapi yang sebenarnya sudah diakomodir di dalam perjalanan telemedicine hari-hari ini? Ya. Jadi kalau kita bicara apa namanya kerahasiaan medis, maka dalam telemedicine ini ada dua aspek yang menjadi perhatian juga dalam Permenkes tentang telemedicine ini. Yang pertama adalah sebagai dokter tentu tetap memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan medis pasiennya, terlepas dari media apapun yang digunakan, termasuk telemedicine. Nah, yang kedua, yang barangkali ini belum kita bahas sebelumnya adalah bahwa telemedicine selalu diikuti dengan pemberian obat. Nah, obatnya bagaimana? Biasanya dokter, dalam hal ini rumah sakit yang menyediakan telemedicine atau mungkin aplikasi yang menyediakan telemedicine tadi, memanfaatkan jasa pengantaran untuk mengantar obatnya kepada pasien. Nah, disinilah dalam undang-undang tersebut diatur bahwa jasa pengantaran ini pun juga wajib menjaga kerahasiaan medis tadi. Jadi jangan sampai kemudian kurir tadi malah cerita-cerita, oh saya tadi baru ngantar obat ini kepada orang tersebut dan seterusnya. Nah, ini yang barangkali juga perlu ada apa namanya pemberitahuan atau mungkin kesepahaman yang sama antara penyedia jasa telemedicine, rumah sakit atau aplikasi dengan kurir tadi, gitu, perusahaan kurir tadi, bahwa tidak bisa sebetulnya sembarangan kurir kemudian diminta untuk mengantar obat ke pasien yang sudah melakukan telemedicine. Tetapi harus kurir tertentu yang memang sudah memiliki pengetahuan bahwa dia sebetulnya punya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan medis tadi. Karena apa? Dari jenis obat yang dikirimkan, kalau itu disampaikan kepada orang lain, maka seseorang bisa menebak penyakitnya apa dari seseorang, ya kan? Misalnya, wah obat tertentu, misalkan anti jamur kulit, wah orang bisa menebak, wah panuan itu berarti, ya kan? Misalnya, ya kan? Nah ini kan padahal sebagai pasien kita juga tidak ingin diketahui Tidak apa nyaman. namanya keluhan penyakit kita apa. Ya, 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 ya. Artinya itu kita tadi sempat beririsan dengan mungkin kalau dalam prakteknya tuh disebut dengan CDOB ya, Dok ya, cara distribusi obat yang baik ya. Betul, betul, Ya. betul. Nah, artinya, Dok, sebenarnya yang harus diketahui oleh para pendengar, para pemirsa atau masyarakat itu sendiri adalah ketika terjadi hal yang baru di bidang telemedicine yang mungkin eh, beberapa masyarakat sempat diskusi, Dok, gitu. Jadi ketika mereka mendapatkan pelayanan di salah satu pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan lain, ada sedikit perbedaan. Cuman Ya. yang harus dipastikan kembali oleh para penyelenggara pelayanan kesehatan, termasuk oleh penerima pelayanan kesehatan, ada beberapa aspek, terutama komunikasi ya, Dok ya. Ya, Komunikasi, edukasi mengenai obatnya itu harusnya tidak akan terlewat sekalipun betul. ada bantuan atau campur tangan dari pihak ketiga yang justru ditujukan untuk membantu sebenarnya ya, Dok ya. Iya. Oke, oke. Iya, jadi kalau kita bicara masalah spesifik masalah persiapan obatnya, maka di Permenkes tadi kan diatur bahwa resep bisa melalui resep manual atau resep elektronik, ya kan. Kalau intinya sama, baik resep manual maupun resep elektronik tadi kemudian disampaikan ke bagian farmasi di rumah sakit atau ke apotek, ya kan. Maka apotek di situ adalah ada apoteker yang bertugas di situ atau sebagai apoteker sebagai penanggung jawab. Maka tugas apoteker tadi juga tetap sama, yaitu bukan membantu ya, menjelaskan langsung kepada pasien mengenai bagaimana kegunaan dari obat termasuk cara pakainya, sehingga pasien yang
lakukan telemedicine tadi dapat mengkonsumsi obat secara benar. Oke, jelas, jelas dok. Nah dok, mohon edukasi berikutnya dok. Jadi kalau tadi kita udah berbicara mulai dari pasien pertama kali mendapatkan pelayanan telemedicine atau telehealth, kemudian ada proses anamnesa, ada proses pemeriksaan penunjang, pemberian obat, pengantaran obat, kemudian ada beberapa pertanyaan juga dok dari beberapa rekan yang kebetulan mereka mendapatkan benefit berupa penjaminan pelayanan kesehatan dari asuransi swasta. Nah, mereka bertanya, dok, ketika mereka di luar dari mereka tentunya sudah memiliki beberapa informasi awal dari penyelenggara asuransinya sendiri tentang bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, dalam prakteknya sendiri boleh diinformasikan mungkin dok kepada para pendengar, ketika ada pasien dengan status penjaminan dari asuransi, misalnya katakan asuransi swasta apapun lah itu, dan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan telemedicine di rumah sakit, apakah mereka akan menemui hambatan dok selama ini dari proses yang diberikan, atau mungkin ada beberapa insuransi yang menyatakan bahwa oh ini tidak masuk di dalam pertanggungan kita, oh ini masuk atau seperti apa, mungkin boleh diedukasi juga dok. Ya, jadi bersyukur kita bahwa sejak tahun 2020 ya, ketika telemedicine ini berkembang gitu ya, hampir semua asuransi swasta bahkan BPJS Kesehatan pun sudah mendukung telemedicine ini. Jadi hampir tidak ada hambatan dari penjaminan karena sebetulnya baik konsultasi langsung maupun telemedicine, dokter tetap harus membuat catatan medis atau medical record, ya kan? Di situ tertera dengan jelas kira-kira apa keluhan dari pasien, kemudian diagnosanya apa, kemudian terapinya apa, dan kemudian sama prosedur yang sama juga ketika pasien konsultasi, dokter kemudian membuat sebuah resume medis yang nantinya akan disampaikan kepada pihak asuransi sebagai dasar pihak asuransi untuk menjamin kondisi dari pasien tersebut. Oke, artinya termasuk di bagian hilir dari proses pelayanan kesehatan ini sendiri dok, ketika pasien sudah mendapatkan seluruh pelayanannya, kemudian dia akan melakukan pembayaran, dia memiliki jaminan pribadi, asuransi atau apapun itu, prosesnya itu pun sampai hari ini itu bukan tercover, itu terselenggara dengan baik karena mendapatkan dukungan ya dok ya dari berbagai instrumen pendukung pelayanan kesehatan. Betul. Oke, jelas sekali dok. Oke. Nah, dok, ini ada juga titipan pertanyaan, dok. Itu berkaitan dengan proses di mana sinergi antara para pemain-pemain baru, dok, di bidang pelayanan kesehatan. Yang sebenarnya mereka secara regulasi tidak dikategorikan sebagai penyedia layanan kesehatan. Misalnya, mungkin tidak etis menyebutkan nama, tapi adalah sekarang pemain-pemain baru yang kita patut syukuri sebenarnya dok, kehadiran mereka ikut sebenarnya membantu masyarakat, baik masyarakat secara langsung yang berhubungan dengan mereka, atau mereka juga menjalin kerjasama dengan semua rumah sakit yang ada. Nah, fenomena ini dok, apakah ada yang perlu untuk disikapi dari para masyarakat penerima pelayanan kesehatan, khususnya yang tadi sebenarnya dok. Sebenarnya kita udah sempat bahas mengenai aspek kerahasiaan informasi medis dengan berbagai pihak yang ada di dalamnya, ikut serta dalam proses di dalamnya. Beberapa teman memiliki concern yang berkaitan dengan, oh ini provider ini mereka kan bukan rumah sakit, tapi mereka menyediakan layanan juga di bidang konsultasi. Ini gimana nih proses untuk proteksi kita sebagai pasien? Mungkin boleh diberikan pendapat, dok, terkait dengan hal itu? Ya, jadi barangkali pemirsa perlu mengetahui gitu ya, bahwa sebenarnya ketika seorang dokter akan berpraktek, tentu dokter tersebut memiliki STR. Kemudian SIP sebagai surat yang menandakan atau menunjukkan kompetensi dokter tersebut di bidang apa, keahliannya di bidang apa. Kemudian diuruslah SIP, surat izin praktek. Nah, dalam era telemedicine, dua hal ini tetap harus dilakukan. Ya. Nah,
Sehingga si dokter tadi jelas berprakteknya di mana. Misalkan dia berpraktik di sebuah rumah sakit, di rumah sakit mana, atau seandainya praktek pribadi, maka praktek pribadinya bertempat di mana. Itu sudah harus menjadi kejelasan. Nah, kemudian ada penyedia-penyedia jasa telemedicine tadi. Fungsinya dia sebagai untuk media saja sebenarnya. Jadi dia membantu menghubungkan dokter tadi dengan pasiennya. Nah, sehingga pertanggungjawaban secara hukum seharusnya menurut saya itu tetap sama seperti ketika dokter tadi menerima pasien secara langsung gitu ya. Ketika dia adalah berpraktek pribadi, tentu dokter tersebut bertanggung jawab secara langsung. Ketika di sebuah rumah sakit, tentu satu kesatuan dengan rumah sakitnya kan begitu. Nah, sehingga saran dari saya barangkali kepada pemirsa adalah ketika melakukan telemedicine sebaiknya mengetahui dokter ini berpraktek di mana gitu. Karena beberapa aplikasi juga menyebutkan sebetulnya bahwa dokter ini praktek di rumah sakit X di Jakarta misalkan, atau rumah sakit Y di Bandung misalkan. Dan tetap saya sarankan adalah memilih yang terdekat dengan domisili tempat tinggal pemirsa. Kenapa? Sekali lagi banyak sekali konsultasi telemedicine ini yang memerlukan tidak lanjut gitu. Misalkan pemeriksaan laboratorium, lebih baik ke laboratorium yang memang sudah dekat dengan tempat tinggal dan juga dekat dengan tempat praktek dokternya. Kenapa? Karena ketika tindak lanjut ini tidak bisa melalui telemedicine lagi, kemudian bisa langsung mendatangi tempat praktek dokter tersebut gitu. Nah, kalau ini jauh lokasinya, wah ini kan jadi agak menyulitkan gitu. Ya, jadi yang paling penting adalah itu tadi, tetap pasien harus mengetahui dokter ini sebenarnya prakteknya di mana gitu. Nah, ini harus tetap diketahui. Kira-kira seperti itu. Baik. Berarti background check juga perlu ya, Dok ya? Background check dari si dokter, termasuk dari rumah sakit di mana dokter tersebut berpraktek ya, Dok. Karena bagaimanapun sampai saat ini itu SIP itu akan melekat kepada di mana dokter tersebut berpraktek. Benar ya, Dok ya? Betul. Betul. Iya. Iya. Dok, ini dari sisi tren kita juga mengamati bahwa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh saat ini, kalau terutama di daerah Jabodetabek ya, Dok ya, bahkan sebenarnya di Jawa sebenarnya, dan di berbagai daerah juga sudah lumayan ekspansi dari berbagai pelaku usaha di bidang rumah sakit itu cukup gencar ya, Dok ya. Memang di satu sisi kita melihat bahwa benar nggak sih, Dok, rumah sakit ini kalau kita memang mau jujur melihat kebutuhannya, ini adalah bidang yang mau tidak mau memang high cost ya, Dok ya, terutama karena alat kesehatannya dan penunjang lainnya yang sebegitu besarnya. Bener ya, Dok ya. Nah, Dok, mungkin dari sisi dari sisi praktis, Dok, ini mungkin ya, Dok ya, salah satu pendengar atau yang mengikuti pembicaraan ini bisa jadi adalah pihak-pihak yang berkeinginan terjun di industri ekspansi bisnis rumah sakit. Terutama banyak sekarang kalau diamati itu ya hitungannya pemain baru ya, Dok ya. Maksudnya pemain baru itu adalah yang selama ini bergerak di bidang usaha non rumah sakit akhirnya masuk juga ke industri rumah sakit. Mungkin boleh dikasih tips, Dok? Ya. Nah, tipsnya, jadi kalau rumah sakit itu serba istilahnya high atau padat, kalau kita bicara bahasa Indonesianya serba padat, ya high cost gitu ya, tapi juga padat karya, artinya banyak orang yang ada di dalam situ, ya, padat modal, ya. Nah, tetapi yang sering juga dilupakan adalah bahwa rumah sakit juga padat regulasi. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh banyak orang gitu ya, bahwa ada serangkaian regulasi yang mengatur dengan ketat operasional sebuah rumah sakit. Nah, oleh karena itu tentu perlu adanya pencerahan-pencerahan dari orang yang lebih memahami
regulasi tersebut, ya kan? Jadi bagaimana sih kalau kita ingin mendirikan rumah sakit dari mulai tanah dipilih itu sudah ada regulasinya. Kemudian ketika baru menggambar bangunannya ada regulasinya lagi, ya kan? Masuk ke ini bangunan luar, masuk ke dalamnya, luas kamarnya berapa, luas ruang X-ray, spesifikasi seperti apa, ada regulasinya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu saja perlu pemahaman-pemahaman mengenai regulasi ini supaya pada perjalanannya atau operasional rumah sakit itu tidak ada dampak-dampak secara hukum yang muncul atau dampak-dampak secara regulasi, secara peraturan yang kemudian dilanggar. Ya, menarik sekali dok. Artinya memang di satu sisi pasti masyarakat akan mendapatkan manfaat yang begitu luar biasa, bahkan mungkin termasuk pemerintah kalau menurut saya dok ya, dengan banyaknya atau berbagai pilihan-pilihan yang hadir di masyarakat. Namun hal yang perlu untuk dipastikan dan tidak boleh dilupakan, aspek dari pelayanan kesehatannya itu udah pasti sebuah keharusan. Aspek bisnisnya tentu pun harus diperhatiin. Tapi salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya aspek regulasi dok ya. Betul. Iya. Betul. Nah, oleh karena itu makanya kita pembicaraan ini menjadi menarik ya kan, bahwa ternyata antara kita yang di rumah sakit gitu ya dengan orang-orang yang memahami regulasi, mengetahui ranah hukum, dampak dari regulasi tersebut bila dilanggar dan sebagainya, sebenarnya adalah dua sisi mata uang yang harus seiring sejalan gitu. Nah, oleh karena itu makanya ini juga sedikit tips ya, barangkali dari awal ketika kita terjun di dunia perumah sakitan, barangkali kita harus berjalan beriringan dengan orang-orang yang memahami regulasi itu. Iya. Baik dok. Luar biasa dok pembicaraan pada malam hari ini. Kebetulan episode Health Talk series kita hari ini dari Sequoia Talk itu merupakan edisi pertama dok. Jadi kita sengaja untuk menghadirkan tema mengenai telemedicine sebagai salah satu yang menurut kita setelah kita coba riset, kita coba kualifisir, ini adalah aspek yang saat ini sangat banyak dipertanyakan, sekaligus sudah dinikmati juga sebenarnya oleh para masyarakat. Nah, dari telemedicine ini sendiri, banyak aspek-aspek yang akhirnya bisa untuk dibicarakan dan dikembangkan. Nah, pembicaraan dengan Dr. Roni tadi begitu sangat luar biasa, dan pastinya akan menjadi bagian-bagian yang akan bisa dikembangkan lagi, masing-masing bagian-bagian itu sendiri dengan lebih dalam lagi dok, di seri-seri berikutnya kembali dok. Gitu. Ya mungkin pembahasan kita akan ditutup dengan tips dari dokter sendiri, terutama berkaitan dengan sikap yang harus lebih dimiliki oleh masyarakat sendiri, awareness-nya mengenai telehealth ini sendiri, termasuk kepada para penyelenggara pelayanan kesehatan, mungkin bisa menjadi penutup dari diskusi kita pada saat ini, dok. Ya, jadi sekali lagi pada setiap hubungan antara dokter dengan pasien, tentu di situ ada serangkaian aturan main yang harus dipatuhi dan harus dipahami juga baik oleh dokter atau penyedia pelayanan telemedicine ini dan juga oleh pasien. Nah, tipsnya adalah harap regulasi-regulasi dan peraturan-peraturan itu bisa betul-betul diperhatikan dan dipahami. Termasuk di dalamnya sebagai pasien, ini tadi Pak Agus sudah menyampaikan hak dan kewajibannya apa ketika saya melakukan telemedicine ini. Gitu. Aturan-aturannya apa sih yang harus saya lakukan? Apa kelebihan dan apa kekurangannya juga harus diketahui. Ya. Dan kalau dari sisi penyedia telemedicine, pelayanan telemedicine, termasuk dokter dan sebagainya, tentu adalah faktor-faktor privasi pasien juga harus tetap dijunjung tinggi, gitu ya. Jangan sampai dengan adanya telemedicine kemudian ada privasi pasien, kerahasiaan pasien yang dilanggar. Ya,
Terima Tapi kasih. apapun Ya, itu, telemedicine ini memberikan dampak yang positif dan akses yang lebih mudah bagi ya. pasien ketika ingin bertemu dengan dokternya. Luar biasa, Dok. Sekali lagi Ya, terima kasih banyak Dokter Roni buat waktunya, buat edukasinya, buat pencerahannya, buat kesediaannya untuk ada di Sequoia Talk. Mudah-mudahan sehat selalu, Dok. Semakin sukses, ya, kita bisa diskusi dan bertemu kembali di ya. lain waktu, Dok. Baik. Sama-sama Pak Agus, semoga sukses juga dengan Sequoia Advocates-nya. Semoga semakin maju dan menjadi mitra yang baik bagi Amin, amin. Terima kasih banyak, Dok. Teman-teman, demikian Sequoia Talk pada hari ini. Terima kasih untuk atensi dan perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan Sequoia Talk edisi Health Medicine. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, sangat kami persilahkan, atau mungkin ada isu-isu yang ingin dibahas oleh Sequoia Talk, kami pun sangat terbuka untuk hal tersebut. Kami izin undur diri. Terima kasih, Dok. terima kasih Pak Agus, terima kasih pemirsa.